Generasi PAI, apakah kalian pernah mendapati seseorang di antara kalian yang berperilaku tidak jujur? Bagaimana tanggapan kalian? Nah, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus selalu bersikap jujur. Selain itu, kita juga harus bersikap amanah dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian ingin menjadi seorang muslim yang bersikap jujur, amanah, dan istiqomah? Yuk kita simak pada video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi PAI, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua senantiasa dalam rahmatnya. Amin. Perkenalkan, saya Bunda Erna Permatasari dari channel Generasi PAI. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mempelajari perilaku yang harus dimiliki oleh seorang muslim sejati, yaitu jujur, amanah, dan istiqomah. Dengan mempelajari materi kali ini, Bunda harap kalian bisa menerapkan perilaku hidup jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi tenang. Perilaku jujur, amanah, dan istiqomah harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak, maka kita akan merugi. Contohnya, ketika kalian mendapatkan amanah sebagai panitia dalam kegiatan sekolah, kalian harus benar-benar menjalankan amanah tersebut. Jangan seenaknya sendiri, lalai dari tanggung jawabnya, laporannya tidak benar. Hal tersebut akan merugikan diri kalian sendiri dan juga merugikan orang-orang di sekitar kalian. Generasi PAI, pernahkah kalian mendengar ungkapan jujur itu hebat? Ya, benar sekali. Orang jujur itu hebat. Apa sih yang dimaksud dengan jujur itu? Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kejujuran erat kaitannya dengan hati nurani. Maka, jika kita mau berbuat jujur, kita harus mengikuti kata hati nurani. Karena hati nurani itu tidak akan berbohong ataupun berdusta. Jika kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hati nurani, maka disitulah kita berdusta. Dan jika kita mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan hati nurani, maka disitulah kita berbohong. Nah, generasi muslim yang hebat, kita tidak boleh berbohong ataupun berdusta. Kita harus berbuat jujur. Jujur itu sangat penting. Jujur itu hebat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. An Abdullah bin Mas'udin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, rawahul Bukhari. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Tahukah kalian kenapa Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin? Ya, karena semenjak kecil Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang jujur, sehingga beliau menjadi orang yang paling terpercaya. Oleh karena itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin dari bangsa Quraisy, yang artinya dapat dipercaya. Kejujuran adalah identitas seorang muslim. Kejujuran berbuah kepercayaan. Orang yang jujur dapat dipercaya. Sedangkan orang yang berdusta, hidupnya menjadi was-was dan tidak tenang. Oleh karena itu, kita harus bisa mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Generasi PAI, tadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian jujur beserta dalil-dalilnya. Nah, sekarang apakah kalian sudah mengetahui hikmah dari berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Jika kita berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan memperoleh manfaatnya. Antara lain, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, dan hidup kita akan tentram karena kita tidak berbuat salah kepada orang lain. Jadi, yuk kita berbuat jujur karena jujur itu hebat. Bagaimana dengan pembelajaran mengenai perilaku jujur tadi? Sudah paham kan? Pastikan kalian selalu berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu amanah. Tentu kalian sudah tahu apa itu artinya amanah. Benar sekali, amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan untuk disampaikan kepada yang berhak. Jika seseorang mampu menjaga amanah, maka dia disebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Begitupun sebaliknya, jika seseorang tidak bisa menjaga amanah, maka dia disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Tahukah kalian, bentuk amanah itu bermacam-macam? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan terhadap Allah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya adalah mendirikan sholat, menjalankan puasa, dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Amanah yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Contohnya, ketika kita dititipi barang atau pesan, maka kita harus menyampaikan kepada orangnya. Ketika kita dipilih menjadi pemimpin atau panitia, maka kita harus menyukseskan kegiatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Bentuk amanah yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Seperti ketika kalian belajar dengan giat agar sukses
dan berolahraga agar sehat, itu adalah contoh amanah terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Generasi PAI, jika kita menjaga perilaku amanah, maka kita akan mendapatkan hikmahnya sebagai berikut. 1. Dipercaya orang lain. Hal ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan dan interaksi sesama manusia. 2. Mendapatkan simpati dari berbagai pihak, baik kawan maupun lawan. 3. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita akan mempelajari materi yang ketiga, yaitu istiqomah. Apakah kalian sudah mengetahui pengertian dari istiqomah? Istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang lebih luas, istiqomah dapat dimaknai sebagai sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun banyak rintangan dan godaan yang menghadang. Sikap istiqomah harus selalu ada dalam diri seorang muslim. Apalagi bagi seorang pelajar, istiqomah dapat membantu kita dalam membentuk perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Sikap istiqomah ini penting sekali loh untuk kita miliki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Nah, perilaku istiqomah harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmah dari perilaku istiqomah antara lain: 1. Akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih. 2. Mendapatkan kesuksesan di dunia karena dia tekun dan ulet. 3. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Generasi PAI yang hebat-hebat, kita sudah mempelajari tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Baik itu pengertiannya, dalil-dalilnya, dan hikmah-hikmahnya. Nah, sekarang Bunda Erna akan mengajak kalian untuk mengidentifikasi contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dijawab ya. Yang pertama, perbuatan seperti tidak menyalahgunakan jabatan, menjaga titipan dan rahasia, menunaikan kewajiban dengan baik, adalah merupakan perbuatan dari sikap apa? Ada yang tahu? Apa ya? Ayo diingat-ingat. Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Itu semua merupakan contoh-contoh perbuatan dari sikap amanah yang dapat kalian lakukan sehari-hari. Kedua, perbuatan seperti menjalankan sholat tepat waktu, belajar sepanjang hayat, selalu menaati peraturan sekolah, serta menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah contoh perbuatan sikap yang mana? Ada yang tahu? Ya, betul. Itu semua adalah contoh perbuatan dari sikap istiqomah. Terakhir, perbuatan seperti berkata apa adanya dan berbuat sesuai kata hati nurani adalah contoh perbuatan dari sikap apa? Ada yang tahu?
Ya betul, itu adalah contoh dari sikap dan perilaku jujur. Wah, kalian hebat-hebat ya, bisa menjawab semuanya. Nah, gimana belajar kita kali ini? Asik kan? Nah, biar Bunda lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran berikutnya, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Semoga materi pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.